Waalaikumsalam. Masuk. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Mbak Putri? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Gimana perjalanannya ke sini, lancar? Lancar. Oke, bisa kita mulai? Bisa, Mbak. Sebelumnya Mbak Putri sudah pernah melakukan konseling? Belum, Mbak. Ini saya pertama kali ikut konseling, jadi masih bingung untuk mulai cerita dari mana. Oke, jadi Mbak Putri lumayan bingung ya mau cerita dari mana. Tapi Mbak Putri nggak usah bingung karena di sini saya akan membantu Mbak Putri menyelesaikan permasalahan yang Mbak Putri hadapi. Sebelumnya saya mau izin menjelaskan sedikit tentang konseling ya Mbak. Iya. Jadi konseling itu proses di mana seorang konselor membantu seorang konselor untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi konselor. Di mana konselor itu saya sendiri di sini dan Mbak Putri sebagai seorang konselor. Bisa dipahami Mbak? Bisa, Mbak. Dan juga dalam konseling itu ada beberapa asas yang harus kita lakukan. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Jadi selama proses konseling Mbak Putri bisa menceritakan permasalahan Mbak Putri secara detail, rinci, dan terbuka kepada saya. Jadi masalah Mbak Putri itu bisa diselesaikan dengan optimal. Terus Mbak Putri juga tidak usah takut ceritanya akan tersebar karena saya di sini akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang Mbak Putri ceritakan pada saya. Jadi Mbak Putri bisa bercerita dengan nyaman dan leluasa. Iya, Mbak. Baik, selanjutnya untuk waktu sesi konseling biasanya dilakukan selama 40 sampai 45 menit. Jadi kita akan memanfaatkan waktunya itu dengan baik dan cukup ya Mbak. Oke, baik, Mbak. Baik, kalau gitu saya boleh minta Mbak Putri untuk menceritakan permasalahan yang Mbak Putri rasakan secara detail ya Mbak. Silakan Mbak. Oke, baik. Jadi gini, Mbak, saya ada masalah dengan teman saya. Saya merasa teman saya itu suka baik di depan saya, tetapi di belakang saya, teman saya ini selalu membicarakan saya. Oke. Apa yang membuat Mbak Putri merasa seperti itu? Bisa diceritakan masalah teman Mbak Putri ini? Jadi saya punya teman yang selalu tersenyum di depan saya. Namun saat saya tidak ada, teman saya itu selalu membicarakan saya yang tidak baik di belakang saya. Saya merasa sepertinya saya tidak bisa mempercayai teman saya lagi. Jadi Mbak Putri sudah tidak bisa mempercayai Tuhan Mbak Putri lagi. Iya, jadi saya tidak bisa mempercayai dia lagi. Saya juga merasa harus selalu berhati-hati setiap apa yang saya lakukan dan apa yang saya katakan terhadap teman saya. Saya paham mendengar cerita Mbak Putri. Sepertinya Mbak Putri terjebak dalam pertemanan yang tidak sehat ya Mbak. Kira-kira apa yang ingin Mbak Putri lakukan untuk mengatasi situasi ini? Saya tidak tahu, Mbak. Jadi saya merasa tidak bisa meninggalkan teman saya. Tapi saya juga tidak bisa terus-menerus dalam situasi seperti saat ini. Mungkin saya akan merasa kesepian apabila meninggalkan teman saya. Tapi saya juga merasa akan bebas
dan menjadi diri saya apabila saya meninggalkan teman saya. Pada dasarnya Mbak Putri itu ingin meninggalkan teman Mbak Putri dan Mbak Putri akan merasa bebas dan bisa menjadi diri Mbak Putri seperti itu. Sepertinya iya, Mbak. Iya. Tapi itu rencana yang bagus sih Mbak. Dengan Mbak Putri meninggalkan teman Mbak Putri, pasti Mbak Putri bisa menjadi diri Mbak Putri sendiri. Terus pelan-pelan saja pasti Mbak Putri bisa sih melakukannya. Iya sih, Mbak. Tapi saya merasa kesal dengan teman saya, Mbak, yang suka membicarakan yang tidak baik di belakang saya. Tapi saya juga tidak bisa kehilangan teman saya. Tadi awalnya Mbak Putri bilang kesal kan karena teman Mbak Putri itu membicarakan Mbak Putri di belakang Mbak Putri. Tapi Mbak Putri juga tadi bilang bahwa Mbak Putri tidak bisa meninggalkan teman Mbak Putri. Jadi apa ini berarti Mbak Putri masih tidak rela untuk meninggalkan teman Mbak Putri? Sepertinya iya, soalnya dia satu-satunya teman saya dan dia juga yang menemani saya dari awal. Baik, jadi Mbak Putri masih tidak rela ya untuk meninggalkan teman Mbak Putri ini. Iya, Mbak. Sejauh ini dari pembicaraan kita yang dapat saya simpulkan bahwa kita telah membahas permasalahan Mbak Putri, yaitu masalah teman Mbak Putri yang membicarakan Mbak Putri di belakang dan Mbak Putri tidak rela untuk meninggalkan teman Mbak Putri karena dia merupakan salah-satunya teman yang sudah menemani Mbak Putri dari awal. Sekarang kita bisa mencari cara untuk menyelesaikan masalah Mbak Putri ya. Mbak Putri bisa membuat keputusan yang tepat untuk diri sendiri. Kira-kira apa yang Mbak Putri butuhkan untuk membuat keputusan itu? Sepertinya saya membutuhkan waktu yang lama untuk memikirkan apa yang akan saya lakukan ke depannya. Saya juga butuh dukungan dari orang-orang yang saya percayai, Mbak. Saya percaya Mbak Putri bisa melakukan itu. Saya akan selalu mendukung Mbak Putri apapun keputusan yang akan Mbak Putri ambil. Baik, sebagai kesimpulan akhir dari pembicaraan kita yang tadi Mbak Putri ceritakan, yaitu masalah teman Mbak Putri yang membicarakan Mbak Putri di belakang dan Mbak Putri tidak rela meninggalkan teman Mbak Putri karena dia satu-satunya teman yang telah menemani Mbak Putri dari awal. Dan Mbak Putri juga akan memikirkan kembali keputusan yang akan Mbak Putri ambil dengan tetap berteman dengannya atau meninggalkannya. Saya percaya apapun keputusan yang akan Mbak Putri ambil itu sudah dipikirkan dengan baik. Baik, ada yang mau dibicarakan lagi Mbak? Mungkin sudah cukup, Mbak, itu saja. Baik, dengan selesainya semua yang Mbak Putri sampaikan dalam sesi konseling hari ini, baiknya Mbak Putri itu mengingat-ingat lagi dan apa yang harus Mbak Putri lakukan tentang apa yang tadi kita bicarakan. Baik, Mbak. Baik, terima kasih ya Mbak atas kedatangannya. Baik, sama-sama, Mbak.